Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau sudah mengurapi setiap kami sepanjang awal ibadah ini. Kami percaya Roh Kudus yang sama yang akan memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan, bahkan sampai di akhir dari ibadah kami. Biarlah Tuhan terus memimpin kami, terus menyertai kami dengan pengurapannya yang khusus, sehingga kami diberikan roh pengertian, roh hikmat, dan juga kemampuan untuk mencerna, menangkap dengan baik apa yang Roh Kudus mau untuk kami lakukan. Berfirmanlah bagi setiap kami, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan, maupun bagi kami yang mendengarkan. Biarlah kami semua diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mematahkan, menghancurkan setiap intervensi yang berasal dari si jahat, setiap tipu dayanya, setiap tipu muslihatnya, setiap roh yang ingin mencuri setiap benih firman, apapun yang menghambat pekerja Roh Kudus di tengah-tengah kami putuskan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus sendiri yang beracara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Iya. Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom. Iya, terima kasih buat Mbak Ivoni. Tuhan Yesus memberkati. Iya, hari ini firman Tuhan ya tentang hidup dalam perkenanan Tuhan. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Ya, tema kita hari ini hidup dalam perkenanan Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Filipi 1 ayat 9 sampai dengan 11. Ya, cukup singkat ayatnya. Filipi 1 ayat 9 sampai dengan 11. Mari kita baca bersama-sama. Ya, saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap, nanti di ayat 11 kita baca bersama-sama. Filipi 1 ayat 9 sampai dengan 11. Ucapan syukur dan doa. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ayat 11 bersama-sama 2, 3, iya. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Ya. Kalau mendengar kata perkenanan atau berkenan atau kenan, ya kata dasarnya atau akar katanya adalah kenan. Ya, kalau kita melihat ya bagaimana anak-anak yang berkenan kepada orang tuanya pasti adalah anak-anak yang mengerti atau anak-anak yang memahami isi hati orang tuanya. Ya, anak-anak yang berkenan pasti akan melakukan apa yang diperintahkan orang tuanya. Pasti melakukan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Demikian pula perkenanan Tuhan, pasti kita anak-anaknya juga akan melakukan hal yang sama. Ya, bagaimana hidup dalam perkenanan Tuhan berarti kita harus mengetahui apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu penting. Jadi kita nggak latah mengerjakan banyak hal, tapi sebenarnya Tuhan tidak berkenan. Ya, itu satu kerugian besar. Ya, kalau kita melakukan banyak hal tapi ujung-ujungnya ternyata Tuhan tidak berkenan. Makanya di Matius 7 ayat 21 sampai 23, "Enyalah hai pembuat kejahatan, aku tidak berkenan," sekalipun maaf orang-orang tersebut ya dikatakan di firman Tuhan sudah melakukan banyak hal, ya bisa bernubuat, bisa melakukan banyak tanda mujizat dan lain sebagainya, ya. Tapi Tuhan katakan, "Enyah dari hadapanku." Ya, kita juga melihat bagaimana ketika Tuhan ya melalui firman-Nya ya di
kitab Matius 25 ya tentang talenta ya. Ada diberikan 1, 2 dan 5. Ketika majikannya ya memberikan kepada masing-masing anak buahnya ada 1, 2 dan 5. Apa yang terjadi ya ketika majikannya kembali ya, ternyata yang 2 dan 5 bisa melipat gandakan. Dan Tuhan atau majikannya berkenan terhadap anak buahnya yang melakukan apa yang diinginkan oleh majikannya. Tetapi apa yang terjadi kepada 1 talenta? Ya, dia pendam, ya dia kubur dan tidak menghasilkan apa-apa. Ya, dan ratap tangis itulah yang terjadi, ya. Jadi kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita di hadapan Tuhan, ya. Apakah kita telah melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Kata berkenan ini memang tidak semudah kita mengucapkan, ya, tidak semudah kita berkata-kata, ya, karena kalau sudah bicara hati, ya, kalau sudah hati yang berbicara, tentu tidak semudah kita yang mengucapkan, ya. Makanya kalau orang tua berkenan terhadap anaknya tanpa kita berkata-kata, ya, tanpa kita bilang sesuatu, ya, misalnya contoh, ya, si anak dilihat mungkin bajunya sudah sobek-sobek misalnya. Ini anak yang tanpa disuruh, tanpa diminta sudah melakukan pekerjaan rumah misalnya. Misalnya menyapu, menyetrika, membersihkan tempat tidur dan lain sebagainya. Ya, pokoknya dia bisa membantu meringankan orang tua. Ya, dilihat anaknya tanpa diminta tapi melakukan. Ya, ada tindakan yang dilakukan. Orang tua melihat, memperhatikan, ternyata si anak bajunya sudah sobek-sobek. Tanpa si anak meminta, ya, dia pasti akan ya berusaha ya bagaimana bisa membelikan sebuah baju yang layak untuk anaknya. Tetapi berbeda halnya ketika ini si anak tidak melakukan apapun, ya, setiap disuruh banyak kali alasannya, ya, ada aja alasannya. Malah yang ada dia balik melawan, ya, dia balik menyampaikan kata-kata yang tidak pantas terhadap orang tua. Orang tua dalam hati cuma bisa berdiam, cuma bisa bersedih, ya, karena apa? Karena si anak tidak melakukan seperti yang orang tuanya lakukan, seperti yang orang tuanya minta, ya. Nah, makanya kita harus mengetahui, ya, sebenarnya apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Ini merupakan moto hidup saya juga, ya. Hidup dalam perkenanan Tuhan sampai akhir, ya. Itu salah satu moto hidup saya, ya. Saudaraku, hidup dalam perkenanan Tuhan, ya, seperti di ayat-ayat tadi di Filipi 1 ayat 9 sampai dengan 11. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dari ayat-ayat tersebut. Yuk kita lihat di ayat 9. Kita lihat di ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ya, kita ambil di ayat 9a-nya, yaitu kasihmu makin melimpah. Ya, poin pertama adalah kasihmu makin melimpah. Saudaraku, menjelang kedatangan Tuhan atau pada hari-hari terakhir, kasih menjadi dingin. Ya, bahkan hubungan orang tua dan anak banyak yang berseteru. Ya, kita melihat bagaimana anak-anak tanda petik, ya, melawan orang tuanya atau
melakukan hal-hal yang tidak pantas, baik dalam perkataan maupun dalam tindakan. Ya, kita melihat ada begitu banyak anak-anak yang kalau dibilang sama orang seberang itu dibilang anak durhaka, gitu ya. Maaf, saya bilang seperti itu. Sebenarnya tidak ada ya buat kita ya. Buat kita adalah bagaimana anak yang seperti itu kita doakan ya. Kita memberikan pendekatan-pendekatan ya, kita coba berbicara dari hati ke hati ya, karena tidak ada anak-anak yang sekedar hadir di hidup kita. Pasti anak-anak ini juga akan menjadi anak-anak terang nantinya. Itu yang menjadi doa kita di hadapan Tuhan ya. Makanya saya paling sedih kalau dengar kalimat anak durhaka ya, sedih gitu ya. Atau enggak orang tua durhaka. Aduh, kalau dengar kata durhaka itu sudah bahasa yang klimaks kali ya, kalau dibilang, kalau kita dengar ya. Tapi kita berdoa di hadapan Tuhan, anak-anak kita, orang tua kita adalah anak-anak terang, ya, orang tua terang di dalam Kristus ya. Makanya dikatakan kasihmu makin melimpah ya. Jangan sampai kasih itu menjadi dingin. Itu yang terjadi pada hari-hari terakhir ya. Bisa dalam satu rumah ya, ada ayah, ibu dan anak. Tapi bisa tidak saling menyapa. Bisa tidak saling bertegur sapa satu dengan yang lain. Kalau di hala kita dikatakan sip-sip ya. Diam-diaman. Masing-masing sibuk ya, tidak peduli padahal satu rumah. Udah kayak dirumahkan aja ya. Pasca pandemik ya, di rumah saja. Ya itu yang terjadi ya. Sekarang bagaimana dengan keluarga kita atau rumah kita? Apakah dalam satu rumah itu kita saling menyapa? Bagaimana kita sebagai orang tua terhadap anak kita? Ataukah kita cuek-cuekan, musuh-musuhan kalau saya bilang, kalau sampai kita diam-diaman, ya menyedihkan kalau kita nggak bisa saling menyapa. Oke lah, kalau yang namanya berbeda pendapat itu hal biasa. Ya, kalau sampai berargumen itu hal biasa dalam satu rumah. Ya, tapi kalau sampai kita diam-diaman nggak bicara, padahal satu rumah, apalagi satu kamar, misalnya suami istri, ya suami istri, ya kecuali yang jauh di sana ya masih bisa lah lewat video call. Tapi jangan sampai miss sama sekali. Jangan sampai tidak ada cakapan kalau dibilang. Ya, kalau sampai berbeda pendapat itu hal biasa. Tapi kalau sampai tidak cakapan, apalagi sampai berhari-hari, berbulan-bulan, itu something wrong. Itu perlu dipertanyakan. Ya, saya punya sahabat, ya, bisa nggak cakapan dengan suaminya itu berbulan-bulan. Saya bingung, kayak gimana ya model rumah tangga yang seperti itu. Maaf ya saya bilang seperti itu. Beneran nggak cakapan sampai berbulan-bulan. Kok bisa ya? Saya nggak ngerti. Saya tuh kalau diam-diaman paling hitungan jam kali ya. Tapi kalau sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan, kayaknya nggak ngerti juga lah itu model rumah tangga yang seperti itu. Itu benar-benar terjadi ya pada sahabat saya. Sampai saya tegur dia, ya saya tegur, ya itu nggak baik ya kalau dalam satu rumah tangga seperti itu, apalagi ini sebagai suami istri, ya kita tidak boleh sampai terjadi yang namanya kasih itu menjadi dingin, ya atau enggak hubungan kakak beradik. Kemarin saya diingatkan sama adik saya, ya ketika mereka datang ke rumah, dia bilang begini nih adik saya, Kak, sekarang kan bapak sudah nggak ada, katanya gitu. Kakak sempet-sempetin lah main ke rumah, lihat mama, katanya gitu. Ya, tapi kan mama sering kita tuh telepon-teleponan, aku bilang gitu. Iya, tapi datang kek, katanya gitu. Dia coba bilang begitu. Sekilas kayaknya
kayak biasa buat saya, tapi ternyata menggelitik saya. Akhirnya tadi saya bilang tadi pagi sama suami, "Pak, besok saya ke rumah mama ya." Tumben. Sampai adik saya bilang begini, "Kakak kalau ke tempat mama jangan pas mama lagi sakit," katanya gitu. Waduh, pas lagi sakit baru ke rumah, baru dilihat. Padahal juga sih, ya. Padahal saya usahain kok. Cuma memang belakangan ini mungkin agak sedikit padat kali ya kegiatan sampai hanya di momen-momen tertentu gitu ya. Ya jangan sampai itu terjadi, jangan sampai itu keluar kalimat seperti itu. Itu teguran buat saya. Ya, padahal deket masih daerah Bekasi kok. Ya, saya jadi teringat ya mertua sebelum meninggal, mertua laki-laki waktu itu sempat sakit ya. Dia menanyakan anak-anaknya, anaknya yang si A, si B, si C. Tapi kita menutupi. Kita bilang, tadi nelpon kok gitu ya. Tapi yang namanya hati orang tua nggak bisa dibohongi. Dia tahu kok anaknya yang nelpon atau anaknya yang perhatian ya, atau anaknya yang masih bisa cakapan dengan dia. Ya, sampai-sampai suami saya sempat marah pada saat itu karena pada akhirnya mertua meninggal, mereka baru datang. Justru setelah meninggal, waktu sakitnya nggak dilihat, nggak dikunjungi. Ya berbeda dengan anaknya yang lain ya, masih ada perhatian. Jangan sampai itu terjadi. Tunggu meninggal, untuk apa? Maaf, saya bilang seperti itu. Kalau sudah meninggal nggak ada artinya. Makanya ada saudara ngomong begini, air mata buaya itu, ya waktu meninggalnya nangisnya udah kayak orang histeris. Kayak maaf ya, kayak orang yang nggak jelas gitu ya, nggak jelas kalau dibilang. Sampai kalau apa nangisnya tuh kayak orang kesurupan gitu ya, nangis sudah kayak orang apa gitu. Tapi kalau buat kita yang semasa hidupnya masih memberi waktu, masih memberi perhatian, masih diperhatikan dengan baik sampai di akhir dari kehidupannya, kita mungkin nangis pada saat itu, seperti yang kami alami, nangis pada saat itu, nangis. Tapi setelah itu nggak ada lagi tangisan. Sampai hari ini, mimpi pun enggak, ya, karena memang semasa hidupnya kita tumpahkan, kita berikan, ya, yang terbaik, ya, dan juga anak-anaknya yang lain. Makanya jangan sampai kasih menjadi dingin. Yuk kita lihat firman Tuhan dari Matius 24 ayat 12. Silakan salah seorang baca. Matius 24 ayat 12. Ya, silakan. Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Iya. Makanya Tuhan mengingatkan kepada kita hidup dalam perkenanan Tuhan, kasihnya makin melimpah. Ya, kasihnya harus makin melimpah. Yuk kita makin melimpah kasih kita kepada orang-orang terdekat kita, kepada keluarga kita khususnya, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, atau kepada orang tua kita, atau kepada siapapun yang ada di sekeliling kita. Yuk kasihnya makin melimpah. Yang kedua, ya di Filipi 1 ayat 9b. Filipi 1 ayat 9b. Coba salah seorang baca Filipi 1 ayat 9b. Silakan. Filipi 1 ayat 9b. Dalam segala macam pengertian, yang 9b ya.
Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Yang kedua adalah pengetahuan dan pengertian yang benar bertambah-tambah. Ya, kita harus punya pengetahuan ya dan pengertian ya yang makin bertambah-tambah. Kalau yang pertama tadi adalah kasihnya makin melimpah, jangan sampai kasihnya menjadi dingin. Yang kedua adalah pengetahuan dan pengertian yang benar, ya, dan makin bertambah-tambah. Pengetahuan dan pengertian yang benar, ya, semakin bertambah-tambah. Ya, kita perlu punya pengetahuan yang benar, ya, pengertian yang benar untuk memahami segala sesuatu, ya. Jangan kita cukup sampai di sini tanpa kita perlu menggali, tanpa kita perlu menyelidiki lebih dalam lagi, ya, karena segala sesuatunya ya kadang di luar kehendak kita, ya. Kalau kita nggak punya pengetahuan dan pengertian yang benar tentang Tuhan, ya, dan hanya sebatas itu, ya, maka kita bisa menjadi kecewa, kita bisa menjadi kecut dan tawar hati, ya. Makanya setiap hari, ya, melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui pujian seperti yang minggu lalu, ya, kita harus punya PPW, pray, praise and worship plus firman Tuhan, ya. Itu harus menjadi bagian kita sebagai orang percaya, dan itulah yang membuat hati Tuhan berkenan, ya. Ketika kita memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar tentang Tuhan yang semakin bertambah-tambah, itu harus kita miliki, ya. Makanya perlunya ada fellowship, ya, dengan rekan-rekan seiman, ya, dengan saudara-saudara seiman kita. Jangan sampai kita meninggalkan pertemuan ibadah, ya. Jangan sampai kita meninggalkan fellowship kita dengan Tuhan secara pribadi, ya, secara vertikal maupun secara horizontal, ya. Dengan kita memiliki hubungan yang karib, ya, baik secara vertikal maupun horizontal, maka pengetahuan dan pengertian yang benar akan bertambah-tambah, ya. Pasti Tuhan kasih kita pengertian yang baru, pengetahuan yang baru, ya. Makanya di Matius 13 ayat 11. Yuk silakan salah seorang baca. Matius 13 ayat 11. Matius 13 ayat 11, silakan. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Iya, hanya kepada orang-orang tertentu. Ya, karunia itu, karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga diberikan. Itu karunia loh. Karena tidak semua orang, karena kebanyakan orang begitu sibuk sampai nggak punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Baik secara vertikal maupun secara horizontal. Tapi berbahagialah, di firman Tuhan katakan Matius 13 ayat 11. Karunia itu diberikan kepada mereka, ya, untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tuhan akan singkapkan hal-hal baru. Tuhan akan nyatakan itu, ya. Tuhan akan ungkapkan isi hatinya kepada anak-anaknya, kepada hamba-hambanya yang benar-benar memberi ruang yang besar, ya, untuk Tuhan melalui fellowship baik secara vertikal maupun horizontal, ya. Makanya jangan pernah puas diri dalam mengikut Tuhan, ya. Jangan pernah merasa puas diri, ya. Kita memang selama hidup pasti terus belajar, ya. Kita harus belajar, ya. Belajar dari kehidupan. Ya, kehidupan inilah yang memberi kita pelajaran-pelajaran berharga. Makanya berbahagialah kita, ya, kalau kita melalui proses, ya, lalu pemrosesan dengan cara tuh, ya. Makanya setiap permasalahan itu Tuhan izinkan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, bukan sebaliknya, ya. Tidak ada masalah tanpa pengetahuan Tuhan. Ya, Tuhan izinkan sekalipun tanda petik tidak mengenakan hati kita. Ya.
Kita terus minta sama Tuhan ya. Yang kedua yaitu pengetahuan dan pengertian yang benar semakin bertambah-tambah ya. Kita miliki itu. Yang ketiga, yuk kita lihat tadi di Filipi 1. Filipi 1. Kita lihat di ayat 11. Salah seorang silakan baca. Filipi 1 ayat 11. Iya, silakan. Filipi 1 ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Iya, makanya dari buahnya kita dikenal. Ya. Kita harus menghasilkan buah-buah kebenaran dikatakan. Dari buahnya kita dikenal. Di minggu lalu saya membahas ya, kalau kita tidak berbuah, maka akan diambil kapak, ditebang, lalu dibuang ke dalam perapian. Makanya jangan sampai selama hidup, bahkan di akhir dari kehidupan kita tidak menghasilkan buah kebenaran. Ya, kita terus berdoa minta belas kasihan Tuhan selagi hari masih Tuhan berikan kepada kita, selagi kita masih dikasih kesempatan. Mari kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Mari kita menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam Kristus. Ya, karena dari buahnya kita dikenal. Ya, kalau kita melintas ya dalam suatu perjalanan, ya ada begitu banyak pepohonan, tapi kita melihat ada banyak pohon yang tidak berbuah. Karena kita bertanya-tanya, ini pohon apa sih gitu ya? Kita seringkali bertanya karena baunya mirip-mirip semuanya. Ya, mungkin kita lihat seperti itu. Ternyata ketika kita melangkah, kita lihat, oh ada buah durian, berarti ini pohon durian. Ada buah rambutan, berarti ini pohon rambutan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Buah apa yang sudah kita hasilkan? Adakah buah-buah yang dihasilkan dari kehidupan kita? Atau malah nggak sama sekali? Jangan sampai kapak itu diambil dan membuang kita ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kebas-kebas itu dari hidup kita. Kita minta kemurahan hati Tuhan. Selagi masih dikasih nafas hidup, hasilkan buah-buah kebenaran. Ya. Mari kita berjuang sungguh-sungguh. Ya. Selagi hari masih siang, biarlah hidup kita selalu ada di dalam perkenanan Tuhan. Ya. Dan ini menjadi moto hidup saya ketika saya menyusun skripsi. Ya, ini saya tuliskan dalam skripsi saya. Saya katakan saya hidup perkenanan Tuhan sampai akhir. Ada moto lain lagi yang saya tambahkan. Ini pribadi saya, berbuah dan berdampak. Ya, itu juga harus menjadi tekad kita. Ya, makanya walaupun saya sudah pegang GAP, ketika saya kemarin sekolah minggu, justru saya menangis. Kenapa? Saya melihat anak-anak ini tidak mendapatkan sesuatu yang mendasar, kalau saya bilang. Hanya sekedar, maaf saya katakan seperti itu, jadi ikut ibadah, kalau ditanya, Dek ngerti nggak? Nggak tahu, Kak. Tadi dapat apa? Nggak tahu, Kak. Waduh, saya kalau udah dengar kata nggak tahu, nggak dapat apa-apa, rasanya pengen gimana gitu. Iya, saya bingung itu anak bisa banyak begitu. Dalam satu ruangan ada kelas besar, kelas sedang, kelas kecil. Jadi satu ruangannya tidak besar. Nah, khusus yang kelas besar, karena ini sudah ada peralihan kelas kali ya, 4, 5, 6, jadi bertambah-tambah anak muridnya. Kalau saya bilang mungkin 40 anak kali ya, atau lebih saya nggak tahu. Saya pernah ngajar sampai 40 anak waktu saya masih ngajar. Saya nggak mau di ruangan yang bising, benar. Saya selalu bawa keluar yang luas, biar saya fokus ngajar ini anak. Ya. Nah, kalau sudah ngajar, tidak ada istilah yang namanya masih ke kamar kecil. Tapi saya masih kasih kesempatan sebelum mulai
firman, saya kasih waktu 2 menit untuk mereka ke kamar kecil, untuk mereka minum, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah waktunya pemberitaan firman, saya bilang semua telinga dipasang dengan baik. Ya, semua telinga dipasang dengan baik, tidak ada celengak-celengok. Saya selalu bilang seperti itu. Dan mereka memperhatikan itu. Dan puji nama Tuhan, ada salah satu guru sekolah minggu bilang, kalau kakak yang mengajar firman itu menjadi daging, itu memang harus. Jadi nggak cukup hanya sekedar mengajar berdasarkan, maaf ya, mungkin buku panduan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana anak-anak ini dalam setiap minggunya mendapatkan rema-rema khusus, itu yang harus ada. Ya, makanya yang ketiga harus hasilkan buah-buah kebenaran. Ya, saya sedih loh kalau ada ibadah hanya sekedar lewat. Ya, apapun status kita, kita sebagai guru harus memberikan sesuatu yang bisa mereka ingat sepanjang hidup mereka. Ya, itu yang harus ada. Ya, demikian pula kita yang sebagai ibu rumah tangga. Anak-anak mengingat apa dari kita? Ya, saya mengingat baik bapak saya almarhum mewariskan iman, legasi iman, ya, kebaikan. Kalau sama orang tidak mau menyumpahi, kalau walaupun ada yang menyakiti, ada yang bikin kesal dan lain sebagainya, bapak nggak pernah yang namanya membalas. Bahkan bapak mengingatkan kami, ayo doakan, doakan aja, ya. Jadi seperti itu, legasi kebaikan, legasi iman itulah yang diwariskan. Ya, yuk kita berjuang sungguh-sungguh apapun status kita. Kita sebagai perawat berikan yang terbaik. Ada buah yang dihasilkan. Ya, kita sebagai ibu rumah tangga ada buah yang baik yang bisa dihasilkan. Dan anak-anak kita mengenang itu. Ya, atau sebagai dokter atau sebagai apapun itu. Ya, bahkan ketika sebagai mahasiswa sekalipun waktu itu saya kuliah, ya saya juga menyampaikan sesuatu hal buat anak-anak rohani saya. Ya, puji Tuhan kami berhubungan baik dengan sahabat saya yang ada di Belanda sampai sekarang setelah 20 tahun lost contact, tapi bisa dipertemukan kembali. Ya, dan sampai dia pernah bilang seperti ini, dulu kami sama-sama buta, tapi kami bisa menerima kebenaran firman dan bisa menjadi terang. Ya, terang itulah yang menerangi langkah kami. Ya, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Saya akan ulang kembali ya bagaimana hidup di dalam perkenanan Tuhan berdasarkan firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Yang pertama adalah kasih-Mu makin melimpah. Kasih kita harus makin melimpah, bukan makin berkurang, apalagi tidak sama sekali. Mungkin ada di tengah-tengah kita, keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, ataupun ipar, ataupun di sekeliling kita, mungkin anak buah kita, atau mungkin asisten rumah tangga kita, ya. Yuk, biarlah kasih Tuhan itu boleh kita transferkan juga, kita impartasikan juga kepada sekeliling kita, supaya mereka pun boleh mengalami kasih Tuhan. Ya, jangan sampai kasih itu menjadi dingin, ya, seperti firman Tuhan katakan di Matius 24 ayat 12. Yang kedua, biarlah kita memiliki pengetahuan dan pengertian yang semakin bertambah-tambah di dalam Kristus. Melalui apa? Fellowship yang benar secara vertikal maupun horizontal. Jangan semakin berkurang. Jangan sampai meninggalkan hal-hal yang ilahi, pertemuan-pertemuan ibadah, ya, baik secara pribadi, persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi, maupun persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita. Makin punya fellowship tahun yang baru, dan Tuhan berikan ya karunia itu kepada mereka yang rahasianya akan Tuhan berikan. Rahasia tentang kerajaan sorga diberikan, dan itu sebuah karunia khusus ya, karena tidak semua orang akan memiliki karunia seperti itu ya. Dan yang ketiga yaitu ada buah kebenaran yang dihasilkan ya.
Dari buahnya lah kita dikenal. Apakah kita pengikut Kristus yang sejati ataukah hanya sekedar ikut-ikutan? Ya, seperti ketika Yesus ya berada di danau atau berada di padang, ya ada yang mengikuti dia berbondong-bondong malah. Tapi ketika masuk yang namanya pemuritan, ternyata hanya 12 orang dari sekian ribu orang yang mengikuti dia. Apakah kita tergolong murid-muridnya Tuhan yang sejati? Dari 12 itu juga disaring kembali. Siapa yang tulus mengikuti Tuhan sampai akhir, ataukah ternyata dia berkhianat? Biarlah kita tergolong murid-murid yang sejati dan ada buah yang dihasilkan, buah-buah kebenaran pada akhirnya. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita. Yuk semakin hidup dalam perkenanan Tuhan sampai di garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau selalu mengingatkan kami Tuhan, bagaimana hidup di dalam perkenanan Tuhan sampai di garis akhir. Kami menyadari kami masih banyak kekurangan, kami masih banyak kelemahan, kami seringkali melakukan kesalahan, tapi hari ini Roh Kudus kembali mengingatkan kami, jika kami diingatkan itu untuk kebaikan kami. Jika Tuhan mengingatkan kami untuk kami bangkit dan bergerak seirama dengan Tuhan dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, itu artinya Tuhan mengasihi kami, Tuhan menyayangi kami, Tuhan menasihati kami untuk kami kembali ke rancangan-Mu yang semula, untuk kami hidup di dalam perkenanan Tuhan sampai di garis akhir. Roh Kudus juga mengingatkan kami ada 3 poin penting bagaimana hidup di dalam perkenanan Tuhan. Yang pertama, kasih kepada Tuhan biarlah semakin melimpah-limpah. Kasih kami semakin melimpah-limpah, baik terhadap orang-orang di sekeliling kami, maupun terhadap lingkungan, maupun terhadap orang-orang di luar sana. Biarlah kasih kami tidak menjadi dingin, tidak menjadi tawar. Untuk itu Roh Kudus, Engkau tambahkan kasih Tuhan itu di dalam diri kami, sehingga kami boleh mengimpartasikan kasih kami kepada orang-orang di sekeliling kami, dan mereka pun mengalami kasih Tuhan. Yang kedua, yaitu pengetahuan dan pengertian yang benar semakin bertambah-tambah tentang Kristus. Kami mau memiliki pengetahuan dan pengertiannya semakin bertambah-tambah di dalam Kristus. Roh Kudus, kami mau kami memiliki fellowship yang benar, relationship yang benar dengan Tuhan, baik secara vertikal maupun secara horizontal, untuk kami tidak mengabaikan jam-jam doa, jam-jam pujian penyembahan, dan juga jam-jam untuk menelah firman Tuhan setiap harinya. Roh Kudus, mari bangkitkan semangat dan gairah kami untuk melakukan hal-hal yang ilahi di hadapan Tuhan, sehingga pengetahuan dan pengertian yang benar tentang Kristus semakin bertambah-tambah di dalam diri kami. Dan yang ketiga, yaitu buah-buah kebenaran. Biarlah itu yang selalu kami hasilkan sampai Tuhan datang. Berkati urapi setiap kami yang hadir malam hari ini. Juga apapun yang menjadi pergumulan kami tahu Engkau Jehovah Shalom, Engkau ada atas hidup kami. Engkau Jehovah Syama, Engkau ada atas kami. Engkau Jehovah Nisi, Engkau panci kemenangan kami. Roh Kudus, hibur hati kami, baharui hati kami, dan ubahkan kami hari ke hari, sehingga kami semakin hidup di dalam perkenanan Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, materaikan setiap benih firman-Mu ini ke dalam loh hati kami, biarlah kami semakin hidup di dalam perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.